Apa motif pasangan suami istri menganiaya asisten rumah tangganya? Saat ini sudah bergabung bersama kami Wakapolres Cimahi, Kompol Niko N. Adiputra. Selamat sore, Pak Niko. Selamat sore, Mas David. Pak Niko, dari hasil pemeriksaan sementara, apakah sudah diketahui motif pelaku, Pak? Ya, baik. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kurun waktu 3 bulan pada saat dimulainya penganiayaan seingat daripada korban pada bulan Agustus, itu semuanya adalah bentuk ketidakpuasan dari majikan ataupun tersangka, 2 tersangka yang sudah kami amankan, bentuk ketidakpuasan terhadap apa yang dikerjakan oleh ART ataupun korban. Jadi berbagai macam, karena tidak satu kejadian, semuanya pada dasarnya adalah bentuk ketidakpuasan sehingga dia melampiaskan perbuatan tersebut terhadap si korban. Seperti itu. Lalu Pak Niko, bentuk penganiayaan seperti apa saja yang dilakukan kedua tersangka terhadap korban? Ya, itu masih kami dalami dalam kurun waktu itu, sesuai dengan beberapa barang bukti yang sudah diamankan sama kami, dan nanti kami akan menyampaikan lebih lanjut. Tapi karena dari luka yang memang kelihatan oleh kasat mata, yaitu terdapat 2 luka lebam di bagian wajah, kemudian di kedua lengan, dan di daerah punggung. Yang mana sampai saat ini korban sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Bandung dan menjalani perawatan baik secara fisik maupun secara psikisnya. Baik Pak Niko, kabarnya ini korban sempat disekap di dalam rumah, dikunci begitu dari luar. Sudah berapa lama penyekapan ini dilakukan? Iya, penyekapan itu dilakukan karena kembali terhadap pasal yang kami sangkakan selain Undang-Undang KDRT, yaitu penganiayaan terhadap ART, juga kami subsidiarkan di pasal 333 atau 333 yang mana situ disampaikan merampas kemerdekaan atau sebagaimana dimaksud dalam status penyekapan. Jadi pada saat beberapa momen, tidak di satu kejadian saja, itu dikunci memang dari luar pintu depan, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan luar rumah maupun alat komunikasi pun diamankan oleh majikannya. Seperti itu. Sudah berapa lama korban ini bekerja sebagai ART di rumah tersangka, Pak? Sudah 5 bulan, mulai dari bulan Mei. Tetapi mulai berangkat ke proses atau mungkin kami sidik kaitan dengan masalah penganiayaan yang terjadi terhadap korban itu dimulai dari bulan Agustus. Sehingga 3 bulan ini kami sekarang sudah memperinci detail waktu per waktu terkait dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan luka-luka di studio demikian. Oke, Pak Niko, selama 5 bulan bekerja, apakah upah korban tetap dibayarkan oleh tersangka? Ya, dibayarkan. Tapi nanti mungkin bisa disampaikan lebih lanjut. Pada dasarnya kami melakukan pengecekan terhadap apa yang dilaporkan terhadap korban kepada kami. Karena di sini korban pun selaku pelapor di Satreskrim Polres ini. Demikian. Bagaimana kondisi korban saat ini, Pak? Apakah sudah bisa dimintai keterangan? Saat ini korban di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, dan saat ini juga kita sedang melakukan pemeriksaan tambahan hari ini, didampingi dari kuasa hukum dari korban sendiri, ditunjukkan dari pihak keluarganya, dan sekaligus juga melaksanakan kegiatan atau perawatan fisik. Nah, di rumah sakit tersebut ada beberapa upaya untuk melakukan pemulihan terhadap yang bersangkutan, dan agenda kecil kami ke depan melakukan traumatic healing terhadap yang bersangkutan untuk pengobatan secara psikis. Seperti itu. Baik Pak Niko, sebelumnya tersangka ini sempat marah-marah ketika rumahnya dibongkar oleh warga dan petugas. Apakah betul, Pak? Ya, seperti yang kita lihat ya di beberapa media video, memang betul tersangka sempat marah atau mungkin alibi daripada yang bersangkutan. Tapi dipersilakan saja karena nanti pada saat pembuktian di pengadilan tentunya nanti kami lengkapi dengan alat bukti lain selain keterangan saksi maupun beberapa alat bukti lain ataupun surat keterangan fisik dan sebagainya. Seperti itu. Apa saja barang bukti yang diamankan bersama kedua tersangka, Pak? Apakah ada barang-barang yang digunakan untuk menganiaya korban? Baik, perlu kami jelaskan beberapa barang bukti yang diamankan. Salah satunya ada berbentuk teflon, kemudian ada cemoceng, ada penisi, ada kemudian box penyimpanan, ada ember, ada centong, ada sapu, dan sebagainya. Nanti kami akan lihat kaitan dengan masalah barang tersebut. Tapi yang pasti, beberapa barang bukti tersebut yang diamankan punya kaitannya erat dengan proses pemeriksaan atau penyidikan oleh Satreskrim Polres Cimahi. Oke Pak, tersangka ini kan pasangan suami istri. Apakah keduanya juga ikut melakukan penganiayaan atau hanya salah satu saja, Pak?
Betul, jadi pasal yang dipersangkakan, tadi primer sudah kami sampaikan, primer itu di KDRT-nya, terkait dengan masalah penganiayaan terhadap ART-nya, kami subsidiarkan di pasal 33, 333 atau 373, dan atau di 170, menggunakan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama. Karena memang ada beberapa momen yang dilakukan secara bersamaan. Tapi tentunya kami lakukan pendalaman lebih lanjut, karena kurun waktu 3 bulan kami akan lebih lanjut mendalami penganiayaan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kompol Niko Adiputra, Wakapolres Cimahi sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sehat selalu.